Shalom, pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kiranya bimbinglah kami supaya dapat mempelajari Sekolah Sahabat ini dengan baik ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Rabu 14 Mei 2025 berjudul Tuhan di antara umatnya. Mengikuti petunjuk hadirat Tuhan di awan, orang Israel akan berhenti dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, mendirikan kemah suci, dan kemudian suku-suku itu akan mendirikan kemah mereka di sekitarnya. 3 suku di setiap sisi. Kehadiran Tuhan akan turun ke tempat yang maha suci dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Ada satu suku yang dominan di masing-masing keempat sisi kemah suci. Menurut bilangan 2, siapakah keempat suku yang dominan ini? Bilangan 2 ayat 3, timur, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Bilangan 2 ayat 10 atau selatan, panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Syedeur. Dalam bilangan 2 ayat 18 yaitu di barat, panji-panji Laskar Efraim. Menurut pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Bilangan 2 ayat 25 yaitu di utara, panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Azier bin Amishyadai. Perhatikan bahwa setiap suku yang dominan mengibarkan panji-panji atau bendera khususnya untuk menunjukkan siapa mereka. Meskipun kitab suci tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang ada di setiap bendera, ada tradisi yang menarik secara bebas didasarkan pada karakteristik suku yang dijelaskan dalam Kejadian 49 dan Ulangan 33 yang menetapkan salah satu dari 4 wajah untuk masing-masing dari 4 titik kompas. Menurut tradisi Kerabian, bendera Yehuda memiliki sosok singa. Bendera Ruben mirip dengan manusia atau kepala manusia. Bendera Efraim memiliki sosok lembu, bendera Dan adalah sosok Raja Wali. Sehingga keempat makhluk hidup yang bersatu dalam bentuk kerub yang dijelaskan oleh Yeskiel diwakili berdasarkan 4 standar ini. Carl Friedrich Keil dan Franz Delitzsch, Commentary on the Old Testament, volume 1, Peabody, M.A. Hendrickson, 2011, halaman 660, adalah mungkin untuk membaca terlalu banyak jika dikaitkan dengan tradisi. Tentu saja, tetapi tetap menarik untuk membandingkan tradisi kuno ini dengan gambaran Alkitab tentang Yerusalem baru. Sebuah pola menarik muncul. Ada pintu gerbang yang mewakili 3 suku di keempat sisi kota. Dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 13. Gambaran perkemahan Israel dan Yerusalem baru menggarisbawahi satu fakta penting. Tuhan bermaksud untuk menarik umat manusia mendekat ke tahtanya. Kitab Wahyu mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Dalam Wahyu 21 ayat 22. Tentu saja kita tidak tinggal di perkemahan Israel, tetapi bagaimana kita dapat dalam hidup kita sendiri sekarang mendekat kepada hadirat Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami telah selesai mempelajari Sekolah Sahabat-Mu di mana kami belajar tentang bagaimana agar kami dapat ikut serta untuk mewujudkan tanda-tanda-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya iman kami dapat melakukannya Bapa, dan iman kami dapat membimbing kami supaya kami dapat melakukan apa yang diperintahkan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu juga selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan kami.
Dan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pemirsa yang telah menonton dalam segala pekerjaan dan juga aktivitas mereka supaya dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putramu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.